Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading kita mulai. Untuk ngecek dulu ya. Saya nggak menentukan judul ataupun tema apapun, saya memasrahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun petunjuk semesta lewat kartu saya. Asik, nggak asik, seru, nggak seru, akan tetap saya sampaikan. Semoga banyak yang ketarik energinya kali ini ya. Dan energi general bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Yuk kita cek dulu ya. Kalau memang bacaan kali ini tidak seperti yang kalian alami ya, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Sekali lagi ini adalah general. Belum tentu untuk kalian ya. Jangan kehaluan, kegeeran, apalagi sampai overthinking bahwa ini bacaan untuk kalian karena ini untuk semua orang yang nonton. Ini energi bersama-sama. Baca masal ya, baca masal. Intinya seperti itu. Kalau untuk kalian sendiri, pribadi, personal, private ya, itu ikut personal reading. Nanti soal personal reading akan saya bahas di akhir. Mohon maaf kalau untuk video saya sebelumnya saya lupa untuk menjelaskan bagaimana cara personal reading. Oke, kita mulai ya. Semoga banyak yang ketarik energinya. Judgment ring ya. Mirip dengan yang kemarin atau yang beberapa waktu yang lalu ya. Di sini kalian mempunyai satu hubungan bersama seseorang, dengan seseorang, ada pertemanan, ada pertunangan, ada juga walaupun tidak keduanya ya. Di sini ada komitmen ataupun janji di antara kalian untuk bisa bersama. Oke, lanjut ya. Berarti hubungan macam-macam ya, bisa masuk. Tapi yang paling besar energinya yang paling dominan adalah pertunangan ya. Mungkin keluarga sudah pada tahu seperti itu. Oke. Di sini banyak yang persiapan atau apa ya, sudah ancang-ancang sudah mau meresmikan hubungan seperti itu ya. Entah melalui pertunangan atau dari pertunangan mau pernikahan atau dari jadian mau lebih serius lagi ya. Yang jelas fasenya ada peningkatan ya. Dan di sini ada satu kegigihan ya. Banyak yang juga di hubungan sebelumnya itu mungkin ada sesuatu ya atau mungkin apa ya, kok itu, kayak ada ya selip-selipan ya, maksudnya apa ya, ada yang nggak pas, ada salah paham atau apapun. Tapi di sini, ingin mengulang lagi ya, tapi dengan versi yang lebih baik, seperti itu. Oke, lanjut ya. Paradise. Saya melihat di sini tidak terlalu berat ya, energi-energi bukan energi permasalahan yang gimana, bukan terhubung dengan orang yang toksik, enggak. Di sini enjoying each other, happiness, joy, playfulness, hubungan yang menyenangkan. Sehingga apa salahnya kalau kita berlanjut ke jenjang yang lebih serius seperti itu. Oke, kemakmuran. Ini adalah energi kebahagiaan yang ketarik kali ini. Walaupun masih ada orang lain yang sifatnya mengganggu. Ada pihak lain yang sifatnya mengganggu. Banyak pihak lain itu adalah the other person ya, di antara kalian. Mungkin adalah orang masa lalu, beberapa seperti itu ya, yang masih punya passion besar terhadap seseorang yang terhubung, yang berdealing dengan kalian atau dengan kalian ya. Orang di masa lalu yang masih mengganggu mungkin ya. Padahal di sini kalian sudah happy. Padahal di sini kalian sudah ingin memulai satu hubungan yang lebih baik ya. Seperti itu. Mungkin ini adalah orang baru, kalian cocok, kalian senang. Tapi orang lama ini ganggu terus. Ini banyak yang seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kalian ya yang tidak masuk dalam cerita ini jangan dipaksakan ya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan. Mending kalian nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini general, nggak bisa untuk semuanya cocok semuanya ya, resonate semuanya nggak bisa ya. Biar cocok itu kalian personal reading ya. Pertanyaan-pertanyaan pribadi ya, bukan di komentar. Komentar nggak mungkin kejawab karena penjelasan tarot nggak hanya per kata ya, nggak hanya per kata.
Saya kalau baca tarot ya, langsung lihat kartunya ditarik, kita bisa berinteraksi seperti itu. Bukan voice note, bukan tulisan, bukan chatting, bukan. Langsung seperti ini, gitu. Oke, nanti soal personal reading di belakang. Oke, kita lanjutkan. Kita mau cek pihak kanan dan kiri ya, energi di kanan dan di kiri. Silakan kalian sesuaikan, kalian di kanan atau yang di kiri. Ya. Kalau memang tidak keduanya. Maksudnya yang kanan seseorang yang kalian pikirkan, yang kiri kalian atau terbalik ya. Kalian yang di kanan, dia yang di kiri ya. Tapi kalau keduanya ini bukan energi dari kalian, masing-masing dari kalian, jangan ya. Karena walaupun ceritanya sama ya, tapi mungkin personnya berbeda. Energinya berbeda, bukan energi kalian. Seperti itu ya. Oke, kita cek ya. Supaya tahu apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Kita cek yang sebelah kiri. Energi seseorang yang nonton video ini. Siapapun dia. Oke. Orangnya sangat komunikatif yang sebelah kiri ya. Enak diajak ngobrol. Orangnya ramah. Bisa bersosialisasi, bisa bermasyarakat, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Orangnya mau belajar ya. Orangnya sifatnya mengayomi, pengasih ya, mau melindungi orang lain. Agak people pleaser, tahu people pleaser? Mau berkorban untuk orang lain ya. Dan orangnya pejuang. Orangnya nggak suka yang lelet-lelet, nggak males. Orangnya kalau punya ide langsung digerakkan. Seperti itu. Orang yang cekatan. Ya, orangnya penuh cinta, punya hati yang besar, orangnya ceria, orang yang baru atau sudah bangkit dari keadaan sebelumnya, ya. Keadaan sebelumnya di mana mungkin masih berubah-ubah, sekarang orangnya sudah mantep, ya. Kemudian memang orang ini yang sebelah kiri itu apa-apa mau sesuai rules, ya. Kemudian orang yang menghargai komunikasi yang baik. Semua orang ya suka dengan komunikasi yang baik, tapi nggak semua loh sebenarnya ya. Ada orang yang lebih ke gestur, gimana orang menyampaikan segala sesuatu itu nggak banyak omong tapi dengan tindakan. Tapi orang ini yang ngomong ya tindakan. Yang sebelah kiri, oke? Sekarang kita cek yang sebelah kanan ya. Kali ini saya mungkin nggak mau banyak-banyak berpanjang lebar. Mungkin tidak seperti konten-konten saya yang lainnya ya. Saya maunya simple aja. Silakan kalian tulis. Kalian suka yang simple seperti ini atau yang banyak ceritanya. Memang sih, kartu tarot itu memang bisa diterjemahkan banyak sehingga menjadi satu cerita yang menarik ya. Tapi saya bukan tipikal pendongeng. Saya hanya pembaca tarot ya. Jadi energi yang ketarik ya saya baca. Apa adanya, nggak saya tambah, nggak saya kurang. Oke, lanjut. Energi yang sebelah kanan. Mungkin ini dia. Di sini adalah orang yang sebenarnya tertutup. Orangnya banyak mendem. Mungkin berbeda dengan yang sebelah sini ya. Kalau kalian yang sebelah sini is okay. Ini masih masuk. Tapi kalau tidak keduanya, bukan kalian, bukan seseorang yang kalian pikirkan, ya sudah. Kalian mending nonton video saya yang lainnya ya. Karena kalau nggak resonate ya buat apa. Tapi orang yang kanan ini orangnya loyal ya. Saya nggak bisa memastikan bahwa orang ini setia, Paul ya. Tapi beberapa memang kebanyakan setia, tapi orangnya adalah loyal. Dimana kalau orang baik sama dia, dia juga akan baik. Ya, seperti itu. Di semua orang bunda ya iya, tapi yang nggak semua. Banyak juga tipikal manusia sudah ditolong mentung. Ya, ditolong mentung. Seperti itu. Sudah ditolong mukul dari belakang. Nah, orang ini tipikalnya kalau sudah suka sama seseorang, sudah percaya sama seseorang, ya sudah gitu ya. Sulit untuk diinikan. Wah ini kartunya membahagiakan dan bagus-bagus semua. Maka dari itu kenapa dari awal saya mau ambil kartu merasakan bahwa bacaan ini sesimpel itu, simpel aja. Ini yang ketarik energi yang simpel, nggak terlalu bermasalah, nggak ada masalah. Mungkin masalahnya hanya kepo, penasaran, ya, sama nggak sabar.
dengan apa yang terjadi ke depannya dengan hubungan bersama orang ini dengan cerita seperti ini. Hanya itu. Iya apa enggak? Iya apa iya? Ya. Oke. Orangnya itu penuh kebaikan, orangnya tidak pelit ya, tidak pelit. Memakmurkan seperti itu ya. Keduanya adalah dua sisi yang sama baiknya ya. Sisi kanan baik, sisi kiri juga baik. Oke. Lanjut ya. Yang kiri kepada yang kanan. Energinya seperti apa? Kita cek. Aduh, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Yang kiri kepada yang kanan. Energinya seperti apa? Energi apa itu Bunda? Ya, saya juga nggak tahu. Ini yang keluar energi perasaan atau apapun ya. Saya nggak mau membuat kalian yang penting seneng, halu, seru bacaannya ya. Tapi just it cuman itu bikin kalian seneng aja. Pahit manis saya bacakan ya. Oke, sampai sini ada yang belum subscribe? Tolong di subscribe. Oke. Teman-teman, terima kasih ya yang sudah support saya. Kadang-kadang saya sudah sering males bikin konten, tapi karena masih banyak yang dukung, jadinya saya jadi semangat ya. Tapi sayangnya akhirnya ini subscribernya turun ya, nggak banyak. Ya mungkin saya kurang kreatif ya, kurang kreatif. It's okay lah, tapi saya akan terus membacakan untuk orang-orang yang suka dan support saya. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, comment, share. Ya, dan bunyikan tanda loncengnya. Oke. Yang kiri kepada yang kanan. Orang yang kiri kepada yang kanan itu support penuh, terutama untuk karir, pekerjaan, ya, hal-hal finansial. Mungkin tidak sepenuhnya memberikan secara langsung, tapi membuat yang ini itu jadi semangat untuk cari uang, ya. Mungkin karena mau adanya mungkin peresmian atau anniversary atau apapun ya. Atau mungkin ada rencana-rencana holiday ya. Jadi menyemangati, ayo semangat kita nabung, ayo semangat kita kerja ya. Oke. Beberapa di sini ya. Oke. Reputation make a one below by friends and views. Orang yang kiri ini membebaskan yang kanan untuk bergaul ya, untuk maju ya. Beberapa mungkin dari yang sebelah kiri itu kadang-kadang masih teringat atau trauma dengan hal di masa lalu. Mungkin terkait dengan percintaan ya. Tapi dengan adanya yang kanan sebenarnya sudah bahagia. Tapi masih ada trauma-trauma atau kekhawatiran tentang yang kanan. Padahal yang kanan ini saya lihat baik. Gitu ya. Masih ada kekhawatiran yang terus tumbuh. Ya, takut. Masih khawatir ya. Perasaannya masih khawatir. Kalau saya lihat sih teman-teman, kalau dari perasaannya sih saling mencintai ya. Perasaannya besar dan support sepenuhnya. Oke. Perasaannya besar, King of Cups di sini ya. Dan orang yang kiri sudah mulai mohon maaf sebenarnya sayang, cinta, bahagia bersama yang ini. Cuman kekhawatirannya agak berlebih ya terhadap yang kanan ya. Mungkin trauma atau apapun. Oke. Kita lanjut ya untuk yang sebelah kanan. Saya pakai kartu yang sama karena ini artinya banyak yang sama sebenarnya ya. Kalau di kartu tarot itu 78. Kalau Lenormand kan cuma 36 ya. Oke, kita ambil dengan kartu yang sama. Kita lihat energi yang sebelah kanan. Atau kalian ingin ganti? Ganti enggak? Ganti ya. Oke, ganti supaya fair ya.
Kita lihat untuk yang sebelah kanan. Energinya yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri seperti apa? Yang kanan ini sangat mengerti loh sama yang kiri. Dimana mungkin yang kiri sering gagal dalam hubungan ya. Tapi ini berusaha menyeimbangkan ya. Menunjukkan kebaikan, perhatian supaya yang kiri itu percaya. Nanti kita lihat ya, apakah yang kanan memang benar-benar bisa dipercaya ya. Oke, The Chariot. Orang ini berusaha menjalani hubungan dengan baik, benar, seimbang ya. Kalau dilihat dari sini aja, orang ini sayang. Jadi bukan hanya cinta-cintaan ya, tapi memang sayang ya, dan serius kepada yang kiri. Cuman kirinya agak takut-takut ya, masih takut-takut atau mungkin terlalu banyak kekhawatiran saya bilang. Oke. Di sini oke. Orang yang sebelah kanan, karena ini supportnya besar ya, terutama untuk pekerjaan, untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini apa ini? Ada yang ikut ke sini. Coba saya lihat ya. Oke, High Priestess dan Nine of Pentacles. Ini 8 Pentacles. Oke. Saya melihatnya orang ini benar-benar nggak pelit. Jadi, untuk kalian, kalau yang bacaannya nggak seperti ini, orang yang kalian pikirkan, atau kalian tidak seperti ini, berarti bacaan ini fix bukan untuk kalian. Ya, mungkin sampai sini sama. Sampai sini mungkin ada yang sama, sampai sini nggak sama. Ya sudah jangan. Ya, karena ini general. Bisa kalian lihat yang nonton berapa. Kalian seperberapanya. Ya kan? Untuk resonate-nya. Ya. Oke, di sini kalau saya lihat orang ini tekun bekerja untuk apa? Untuk mewujudkan mungkin ini bersama ini. Ini bacaan yang sangat ringan. Energinya itu tidak ngelawan ke saya, tidak ada yang negatif, ya. Cuman negatifnya cuma di sini ya, yang terkadang agak terlalu ini ya, agak terlalu khawatir. Di sini saya melihat juga agak posesif. Saya melihat ada harimau ya, harimau macan atau apa ini, macan ya. Dan tapi orang ini mungkin memang dasarnya juga ini ya, karena mungkin bentuk ya, atau mungkin perwujudan mencintai. Tidak semua orang itu sama dalam mengelola kecemburuan, ya enggak? Ya, orang ini agak cemburuan sih. Saya lihat seperti itu. Oke. Di sini ada oke. Oke. Orang ini takut ditinggalkan, pernah kehilangan orang ini. Pernah kehilangan. Ya, orang ini inginnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada ini. Kemudian orang ini itu apa ya? Saya lihat itu ingin punya satu kebanggaan. Mungkin ini adalah kebanggaan dia yang sebelah kiri. Seperti itu, teman-teman. Paham ya? Oke. Sebenarnya ya, ini sebenarnya imbang ya. Jadi kita lihat ya, seseorang yang kalian pikirkan ya, entah dia di kanan atau di kiri ya. Jadi saya nggak melihat ini niatnya ke sini, ini niatnya ke sini, enggak. Cukup dengan energi saja yang tadi ya. Energi perasaan, energi pemikiran ya. Sekarang saya mau lihat sebenarnya tujuannya seseorang yang kalian pikirkan kepada kalian itu tulus, baik, atau ya bisa berubah. Sebentar. Untuk bisa berubah, itu bukan hanya karena orangnya. Banyak faktor, teman-teman. Itu yang harus kalian pahami. Segala sesuatu yang berubah, ya, bukan hanya faktor dari orangnya. Banyak faktor. Terutama kalian mungkin lupa bahwa Tuhan Maha membolak-balikkan hati, Maha membolak-balikkan keadaan. Terkadang kalian menyalahkan keadaan, kalian menyalahkan seseorang, ya. Kalian berani menyalahkan Tuhan. Padahal itu terkadang memang rencananya Tuhan. Ya enggak? Oke, kembali lagi.
kebacaan ini. Sebelum saya baca itu, saya mau tambahkan inisial ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, inisial apapun di antara kalian berdua, supaya lebih mantap. Kalau nggak ada inisial, nggak ada masalah. Kalau ada inisial akan semakin mantap. Tapi kalau hanya inisial saja yang cocok, tapi bacaannya nggak cocok, jangan ya. Orang ini sungguh-sungguh ya teman-teman sama kalian. C, D. Ini ada banyak C, D, E. Ada mantan yang ingin kembali menjalin hubungan bersama kalian tapi dengan versi yang lebih baik. Amin. Z, B, B, C, D, E. Urut S. U-nya 2. V, H, Y. Ini. Oke. Ini inisialnya silakan kalian sesuaikan, kalau nggak ada masalah. Yang penting bacaannya cocok. Tapi kalau memang bacaannya cocok, ada inisialnya, ya mantap. Ya, oke. Oke. Kemudian kita lanjut untuk melihat niat dari seseorang ini yang katanya sungguh-sungguh. Beneran tak? Supaya saya yakin aja Bunda. Yakin itu dari diri sendiri, bukan dari kartu sebenarnya. Kalau memang kartu ini bisa bermanfaat positif, ambil. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat untuk seseorang yang kalian pikirkan. Apakah seserius itu kepada kalian? Ya. Jadi kalau memang kartu tarot itu gini ya, setiap saat sih bisa berubah ya. Tapi ya nggak mesti juga. Terus yang pasti itu apa sih Bunda? Kok semuanya serba mengambang? Teman-teman, yang pasti itu hanya Tuhan ya. Di dunia ini nggak ada yang bisa dipastikan. Dan nggak ada yang abadi. Cinta seseorang nggak mungkin abadi. Ada berubahnya, ada. Ya, oke. Kita lihat yuk. Kita lihat untuk melihat niat dan tujuan dia. Serius atau enggak? Apakah dia memang benar-benar ingin mewujudkan atau enggak? Iya, karena di sini chariot, tapi sesuai aturan ya. Jadi ini teman-teman, kalau memang perjalanan hubungan kalian ini masih banyak yang perlu diselesaikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Contoh ya, janda dan duda harus sama-sama punya surat cerai gitu ya. Itu diurus dulu. Cerai mati atau ditinggal meninggal ya, harus nyurus surat matinya dulu ya. Kalau memang dalam keluarga harus mendapat persetujuan dan sebagainya, itu harus dilewati ya. Jadi orang yang kalian pikirkan mau serius, tapi semuanya sesuai aturan ya, nggak ngelanggar aturan seperti itu. Sesuai prosedur lah. Kita lihat lagi ya. Di sini Knight of Cups. Orang ini saat ini sangat serius dan sangat getol untuk memang benar-benar mempersunting, atau kalau pernikahan ya, kalau enggak sekalipun tidak dalam pernikahan, yang tidak menuju pernikahan, tapi ada sesuatu yang serius memang yang ingin dia perjuangkan bersama kalian. Ini baru kali ini ya, dalam beberapa bulan ini energi yang paling oke, yang enak didengerin ya. Di sini Nine of Wands ya. Apapun beban yang ada akan dia hempas. Akan dia lewati, akan dia perjuangkan. Karena di tengah chariot, walaupun di sini bebannya banyak. Banyak yang harus diselesaikan dulu. Gak masalah. Dia mau, the star. Dia berharap banyak di dalam hubungan ini. Berharap banyak kepada kalian. Ya. Harapannya besar. Lanjut ya. Ini tidak cuma harapan, tapi dia ingin melakukan secara nyata. Oke. Ini agak nggak bagus sih. Ini agak nggak bagus. Six of Swords itu energi-energi. Kadang-kadang orang ini ya
Kalau pas suntuk banget menemui jalan buntu atau terlalu ruwet permasalah dengan kalian, terkait mungkin dengan banyak halangan ini ya, yang harus diselesaikan. Kadang-kadang orangnya memang ngilang ya. Terkadang masih, itu bukan ngilang sepenuhnya, mungkin hanya jeda sesaat untuk menenangkan diri, untuk untuk mencari solusi selanjutnya. Saya kira orang ini adalah orang-orang yang memang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Saya kira orang ini dalam perjalanannya untuk kemudian memilih kalian, ya, bersanding dengan kalian, membuat komitmen bersama kalian, itu pun dia tidak dengan cara yang tiba-tiba, dia pikir panjang, seperti itu, bukan orang yang gegabah. Oke. Oke. Di sini ada keseimbangan, dalam artian itu saling dukung soalnya teman-teman ya. Sehingga itu yang dia rasakan paling besar ya. Mungkin kalau bisa dikatakan bagaimana sih penilaian dia terhadap dirimu ya. Salah satunya adalah karena kalian itu, amat sangat mau mengerti dia, dalam keadaan dia jatuh, keadaan dia butuh seseorang, kalian mau support ya, seperti itu. Kita lihat lagi ya, selain hal itu apa sih sebenarnya yang yang membuat dia cinta sama kalian, membuat dia itu segitu getolnya untuk, berkomitmen lebih serius dengan kalian. Kita lihat sebenarnya penilaian dia terhadap dirimu itu apa. Oke, lanjut ya. Penilaian dia atau pendapat dia tentang dirimu ya. Kenapa sampai dia itu segitu getolnya untuk menjalin hubungan yang serius, nggak main-main ya. Kenapa? Marriage lagi ya. Mungkin orang yang kalian pikirkan ini sudah pernah menikah, ya, atau kalian sudah pernah menikah, ya. Mungkin juga ada hal-hal atau kalian masih dalam pernikahan tapi mungkin dulunya itu, sempat goyah atau goncang, kemudian ingin menjalin lagi hubungan yang baik, ya. Lebih serius lagi, lebih baik lagi, datang dengan versi terbaik lagi dalam satu hubungan pernikahan. Itu skenario yang pertama. Kedua, bagaimana dia menilai kamu? Sebagai pasangan, kalian itu tuh memang layak untuk dinikahi, istilahnya seperti itu. Bukan diajak main-main, ya. Adalah seorang pasangan, ya, pasangan hidup yang memang dia merasa cocok. Orang ini nggak sekedar melihat jatuh cinta kemudian ingin menikahi. Orang ini mengevaluasi. Mungkin dari segi usia, dari masing-masing kalian, ya, itu memang sebenarnya sudah saatnya, dia menemukan kenyamanan yang luar biasa dengan kalian. Marriage house fix, orang ini ingin menikahi kalian, ya, ingin ya, saat kartu ini ditarik ya. Apa bunda, dia itu loh meninggalkan aku. Loh, duduk cerita untukmu, bukan cerita untuk kalian. Ini untuk orang lain yang ceritanya begini, ya. Oke, Distant Horizon. Teman-teman, beberapa jarak jauh. Walaupun tidak jarak jauh, saya lihat walaupun jauh, orang ini sangat percaya sama kalian karena dia menilai kalian itu orangnya sangat bisa dipercaya, ya. Beberapa kali kayaknya orang ini juga ngetes, walaupun orang ini cemburunya besar, ya. Di sini ada kartu ini, ya, yang saya bilang tadi ya, ada macan harimau tadi. Tapi orang ini mungkin paling percaya sama kalian. Dari sekian banyak dia menjalin hubungan sama orang. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Bagaimana dia menilai dirimu? Kalian itu seperti rumah, tempat untuk pulang. Dia menilai kalian adalah sosok seseorang yang mendatangkan keberuntungan. Kalau ini sih mitos atau mungkin kepercayaan atau apapun ya. Tapi dia itu meyakini atau percaya bahwa dengan bersanding dengan kalian, keberuntungan itu besar. Oke. Kalau itu sih relatif ya teman-teman ya. Oke. Kalian adalah orang yang pintar komunikasi ya. Pintar diajak komunikasi itu enak. Itu yang penting bagi dia.
seperti yang saya bilang tadi, yang sebelah kiri mungkin kalian yang sebelah kiri mungkin ya yang banyak ya. Tadi di kartu ini message dan letter. Letter tadi ya kalau nggak salah di sebelah sini. Orang yang sebelah kiri itu lebih eh, orangnya pintar komunikasi. Tapi saya juga nggak bilang kalau yang kanan itu nggak pintar komunikasi. Ya mungkin caranya mungkin berbeda ya. Tapi entah kalian di kanan atau di kiri seseorang yang kalian pikirkan ya, menilai kalian itu enak diajak ngobrol, bisa menyelami, bisa mengikuti kalian. Dan kalian bisa dipercaya. Mungkin dia sering ngetes, saya merasakan seperti itu. Walaupun nggak ketemu mungkin ngetes-ngetes ya, tapi jatuhnya dia selalu percaya sama kalian. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Oke. Saya kira nggak ada yang perlu dibahas lagi. Ini kisah yang asik banget. Bagi kalian mungkin nggak seru, untuk sebagian orang ya. Untuk sebagian dari kalian mungkin nggak seru karena nggak sama dengan cerita kalian. Saya nggak bisa memaksakan ya. Dan saya tidak membaca by request, by judul yang saya karang sendiri ya, cerita yang saya karang sendiri supaya lebih menarik. Jadi saya membaca apa adanya. Bagi kalian ini nggak seru, is okay lah. Saya nggak bisa paksakan untuk orang bisa asik atau suka dengan bacaan saya. Saya hanya menyajikan apa adanya sesuai dengan petunjuk semesta melalui kartu saya. Itu sih ya. Jadi sampai sini. Ada yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe. Oke. Oke, kita lihat pesan semestanya ya. Untuk kalian semuanya yang nonton video ini ya. Bagi yang resonate ataupun nggak resonate, nggak masalah karena pesan semesta selalu baik. Oke, kita lihat. Kita lihat pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton video ini ya. Setelah ini akan saya bahas untuk personal reading. Bagaimana caranya? Romance. Ini kisahnya cek romantis sih. Saya ikut turut berbahagia ya teman-teman untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Semoga kalian bahagia dengan kehidupan percintaan kalian dengan komitmen bersama seseorang yang kalian cintai. Amin. Oke. Love is the one you love with personal attention and affection. Intinya gini teman-teman. Udahlah. Kalian sudah menemukan seseorang yang kalian cintai dan dia juga mencintai kalian. Binalah hubungan ini ya satu sama lain supaya kalian saling bisa membahagiakan. Wes, itu dok ceritanya. Pesan semestanya. Oke, lanjut. Kuning-kuning semua. Practice compassion, shifting from a fresh perspective. Jadi gini, terutama untuk kalian yang pernah mungkin punya trauma ya, dalam menjalin satu hubungan, yang lama harus dilepaskan. Trauma-trauma. Karena nggak ada gunanya juga ya, pertama itu, kedua akan mengisruh, mengotori hubungan yang sebenarnya nggak ada apa-apa. Jadi bermasalah. Karena apa? Hal yang di belakang dibawa terus, ya. Sampah di belakang dibawa-bawa, ya. Sampah yang seharusnya dibuang, dibawa-bawa. Ya, sampah-sampah di pikiran dan hati itu dikeluarin, buang, nggak penting, ya. Mengotori yang hal-hal baru yang masuk yang mungkin lebih baik, ya. Kalau kita penuh sampah, mau dimasukin hal baik gimana? Hal baik jadi sampah juga, jadi kotor juga. Jadi bukan saya bilang kalian jadi sampah ya, atau kalian pikirannya kayak sampah, enggak ya, kalian harus bijak ya. Saya yakin semua yang nonton saya semakin lama semakin cerdas dalam menyikapi bacaan tarot ya. Bukan tarot di saya saja, di semua tarot reader. Oke? Lanjut. Jadi di sini lihatlah hubungan ini, lihatlah seseorang ini dari from a fresh perspective. Jadi dari perspektif yang lebih fresh, yang lebih baik, yang lebih positif ya. Karena tidak semua orang itu jahat. Tidak semua orang itu sama. Persis. Nggak ada. Ya walaupun ada, mungkin ada member-membernya berapa persen, beberapa hal ya, nggak semuanya. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. Ya. Jadi di sini ada hal-hal penting untuk kalian cintai. Artinya gini, kalau kalian mencintai seseorang ini ya, wujudkan dengan tindakan nyata.
ya. Jadi perhatian, nggak usah disuruh bunda, oh memang saya cinta ya. Tapi ini diingatkan lagi ya, bukan hanya menuntut seseorang itu act on it ya, maksudnya bertindak untuk kita, tapi kita pun juga harus bertindak kepada orang tersebut. Kalau kalian saling mencintai, saya kira semuanya harus seimbang. Semuanya harus seimbang. Komunikasi juga seperti itu. Ya, tidak hanya dalam demonstrate love, tidak hanya dalam hal act on it, ya, tindakan, banyak hal seperti itu. Ini kisah yang sangat membahagiakan. Semoga untuk kalian yang sedang sedih, ya, mungkin nggak suka ya dengan bacaan ini. Enak aja, aku susah, orang lain yang ketarik energinya yang bahagia-bahagia, sebel, aku sedih gini, gitu ya. Teman-teman, jangan pernah punya pribadi susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ini harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita pernah seperti itu? Ya, senang lihat orang susah. Mungkin orang itu adalah orang yang kita nggak suka, orang yang pernah menyakiti kita. Tapi kita jangan pernah senang melihat orang itu susah, ya. Atau susah lihat orang senang. Kalau orang yang pernah menyakiti kita senang, kadang-kadang hati kecil kita nggak bisa memungkiri, kadang-kadang sebel, ya nggak? Kok enak sih? Dia yang dolim, dia yang bahagia, aku tetap seperti ini. Nggak usah melihat dia, nggak usah melihat hal di luar diri kita, kepada diri kita aja, ya. Biasanya, kenapa kita nggak bisa bahagia? Karena hal-hal yang negatif, contoh kecilnya ya itu, ya. Ya perasaan-perasaan seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu, tetap ngendon di dalam pikiran dan hati kita. Itu yang harus dibuang, ya. Saya nggak gitu kok Bunda. Loh, saya ini cuma menyampaikan, bukan hanya untuk dirimu. Untuk berapa orang nih bisa kalian lihat, sampai berapa yang sudah nonton ya. Jadi kan bukan hanya kalian kan yang nonton. Itu ya. Karena ini general. Seperti itu teman-teman. Kalau yang ini personal reading, pertanyaan pribadi, sekali lagi kalau di komentar, pertanyaan pribadi, nggak mungkin saya jawab. Karena saya juga nggak ingin menjawab komentar dengan sepatah dua patah kata untuk menjawab sesuatu yang sebenarnya harus dijelaskan dengan detail. Paham ya? Itu. Untuk personal reading ya. Untuk permasalahan kalian sendiri, untuk seseorang yang memang kalian tanyakan ya. Untuk kalian sendiri menanyakan energi diri sendiri dan sebagainya ya. Itu personal reading. Kalau ini untuk rame-rame ya. Energinya nyampur-nyampur, ceritanya macam-macam ya. Tidak bisa semuanya cocok-cok ya. Jadi personal reading. Personal reading caranya apa? Caranya daftar dulu. Caranya daftar gimana? Chat lewat WA, tapi jangan ngetik yang macam-macam. Assalamualaikum ya, atau selamat pagi, nggak usah, tambah nggak dibaca. Karena itu adalah HP kantor. Yang pegang admin saya, bukan saya ya. Jadi ketiknya daftar tarot saja, bukan ketik yang lain. Daftar tarot itu akan dibalas. Kalau ketik yang lain tidak dibalas. Oke, sampai sini paham? Nanti setelah kalian mengetik daftar tarot ya, mungkin akan slow respon. Mohon dimaklumi ya, mohon dimaklumi. Karena admin saya cuma satu dan itu ngurusi kantor, banyak urusan ya. Kalau yang ingin serius ya, jadi daftar tarot untuk yang serius saja, yang main-main nggak usah. Yang iseng kebanyakan duit mending nggak usah ya. Untuk yang benar-benar membutuhkan saja. Ya, nanti akan dikirim ya. Kalau yang sudah ketik daftar tarot akan dikirim rules atau tata caranya atau aturan mainnya. Silahkan dibaca baik-baik. Karena apa? Kalau pertanyaan-pertanyaan ya dari kalian, tapi sudah ada di situ, nggak akan dijawab gitu loh, ya. Jadi silakan dibaca baik-baik. Kalau kalian sudah memahami dan kalian menyetujui untuk melanjutkan pendaftaran, monggo silakan dilanjutkan. Caranya gimana? Dua-duanya ini harus dipenuhi bersamaan ya, nggak sendiri-sendiri. Membingungkan soalnya ya. Jadi kirim data sama bukti transfer karena pembacaan di saya semuanya berbayar ya. Nomor rekeningnya hanya atas nama Ratna Dewi Yuliantin SH, itu aja saya. Ya. Bukan nomor rekening yang lain ya. Isi datanya kemudian transfer, bukti transfernya. Ini dikirimkan bersamaan, bukan sendiri-sendiri ya.
Semua rules ini ya, berlaku untuk yang sudah sering walaupun sudah 1000 kali baca di saya tetap berlaku sama, ya. Juga untuk yang baru sama, semua saya perlakukan sama, ya. Seperti itu. Kalau sudah memberikan 2 persyaratan ini, ya, nanti akan diberikan jadwal. Teman-teman mohon bersabar juga ya, karena jam kerja kami pendek untuk tarot, ya. Itu jam 15 sampai jam 20. Mohon dimaklumi. Jadi, kalau memang kalian ingin pagi, ingin ngatur-ngatur sendiri, mohon maaf nggak bisa ya. Kecuali kalau sudah daftar, mungkin sudah diberikan jadwal, kemudian adalah saya nggak terlalu kaku juga ya. Mungkin Mbak Tia admin saya akan, mengkonfirmasi sama saya ya, mungkin juga bisa maju, bisa mundur, bisa ganti hari atau apapun is okay. Tapi sudah daftar, belum daftar ngatur-ngatur jadwal, kok enak? Nggak iso ya, nggak bisa, gitu. Jadi seperti itu caranya personal reading di saya. Terus bacanya gimana? Video call WA, sesuai dengan jadwal yang diberikan. Yang telepon siapa? Wes gak usah banyak pertanyaan. Di rules itu sudah ada semuanya. Silakan dibaca, budayakan membaca. Orang yang malas membaca biasanya memang bukan orang yang cerdas dan tidak mau maju, maunya instan. Ya, gimana mau berkembang? Gimana mau mengerti? Kalau baca aja sesimpel itu nggak mau. Ya enggak? Jadi gini, teman-teman, kalau yang serius saya pun akan serius membacakan, ya. Yang ingin diluangkan waktunya ingin saya meluangkan waktunya untuk membaca kartu tarot, ya, saya akan effort juga, gitu, yang serius, oke? Sama-sama. Jadi untuk yang sekedarnya sekarang ketik daftar, nanti minggu depan langsung transfer, nggak diproses. Daftar ulang, ya ketiknya daftar tarot, yang ditanggapi adalah daftar tarot, yang lain nggak ditanggapi. Ya, karena mohon maaf bukan apa, bukan gaya tok ya, bukan, gaya nih tarot reader apaan nih, kayak artis aja, enggak. Karena HP itu ya teman-teman untuk kalian tahu, itu banyak urusannya ya, semua ada kodenya ya, untuk urusan proyek, untuk urusan apa, itu beda-beda kodenya ya. Sebagian besar di email, tapi saya tidak memberikan email untuk tarot, cukup di WA saja. Seperti itu ya, paham ya? Video call langsung gini, lihat tantangan saya, bagaimana saya menari dan kita berinteraksi. Paham? Oke, semoga bacaan kali ini itu bermanfaat untuk kalian, ya, bermanfaat positif sehingga berkah. Tidak buang-buang kuota untuk hal yang percuma, ya. Sehingga kalian bisa wacananya lebih terbuka, ya. Walaupun seumpamanya ini nggak cocok, ya. Mungkin tidak kebetulan juga kalian menemukan channel saya, terutama untuk yang baru saja menemukan channel ini. Mungkin di dalam video-video saya yang lainnya, mungkin ada yang untuk kalian. Kalau kalian sreg dengan saya, merasa klik dan cocok sama saya, bukan kebetulan. Seperti itu. Paham? Oke. Semoga berkah ya teman-teman bacaan kali ini. Berkah untuk saya yang baca, juga berkah untuk kalian yang nonton. Terima kasih banyak, tetap dukung saya dengan subscribe, likes, komen, bunyikan tanda loncengnya, juga sharekan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Bye-bye.